Diduga lepas kendali, sebuah mobil tabrak pembatas jalan dan terbakar di kilometer 20 Tol Tangerang. Beruntung pengemudi selamat dari kecelakaan maut ini. Sebuah mobil City Car dengan nomor polisi A1053WP ludes terbakar di ruas Tol Tangerang. Mobil melaju dari arah Jakarta Tangerang. Sebelumnya pengemudi melaju dari lajur 3 dan hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan kendaraan jenis Honda Brio yang dikemudikan oleh Tommy. Kanit 2 PCR Bitung Tangerang, Ibda Roslali, mengatakan diketahui pengemudi melaju dari lajur 3 dan mengalami out of control sehingga menabrak pembatas jalan tol. Sekitar jam 10 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dimana awalnya itu bermula dari kebakaran dari kap mesin Honda Brio yang dikemudikan oleh saudara Tommy. Nah, mereka pengemudi ini berapa orang dan mau kemana? Untuk sementara didatakan itu pengemudi 1 orang dari arah Jakarta mau menuju Tangerang. Sementara Tommy, pengemudi hanya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sepekan setelah kasus penjagalan kucing yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, pihak kepolisian hingga kini belum menetapkan 1 tersangka. Untuk memastikan perkembangan kasus jagal kucing, tim advokasi pejuang hak hidup hewan mendatangi Polsek Medan Area. Sejak kasus penjagalan kucing yang terjadi di Medan, Sumatera Utara mencuat, sejumlah pihak mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelaku penjagalan. Setelah terungkap ke permukaan, polisi mulai menyelidiki kasus penjagalan kucing yang dijadikan konsumsi. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak pun dilakukan. Hingga sepekan berselang, tersangka kasus penjagalan kucing pun belum terungkap. Untuk mempertanyakan perkembangan kasus penjagalan, komunitas animal lovers bersama warga mendatangi Polsek Medan Area. Di hadapan Reskrim Polsek Medan, komunitas pecinta kucing mendorong polisi untuk mengungkap tersangka penjagalan kucing. Kami kesini untuk menanyakan perkembangan perkara karena kami dari tim advokasi pejuang hak hidup hewan PH3 ini kan kemarin kami ditunjuk tanggal 30 Januari ya selaku kuasa hukum dari Ibu Sonia Rizkika gitu. Jadi kami kesini untuk koordinasi perkembangan perkaranya seperti apa dan ternyata sambutannya cukup baik dan koordinasinya juga berjalan dengan baik dan lancar gitu. Jadi selanjutnya kami menunggu perkembangan perkara lebih lanjut. Sejak mencuatnya kasus penjagalan kucing untuk dikonsumsi, polisi telah memeriksa 5 orang saksi, termasuk diantaranya korban, tetangga, dan pemilik rumah jagal. Banyak pihak menunggu polisi untuk menetapkan tersangka, namun dalam waktu dekat polisi akan melakukan gelar perkara. Dan jika terungkap, tersangka akan dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dan pasal 302 tentang penganiayaan hewan dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Terbilang nekat, IRT di Tasikmalaya, Jawa Barat gadai belasan sepeda motor yang direntalnya. Akibat perbuatannya, ibu 3 anak ini diancam penjara 4 tahun. Inilah AR warga Tasikmalaya, Jawa Barat yang berhasil diamankan kepolisian Polsek Indihiyang Polresta Tasikmalaya. AR diamankan polisi lantaran diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan belasan sepeda motor. Tersangka merental 20 unit sepeda motor seharga Rp20.000 per unit per harinya. Dari 20 unit motor tersebut, tersangka merental atau menyewakan kembali 8 unit sepeda motor dan 12 motor lainnya digadai oleh tersangka. Modus ibu dari 3 anak ini yakni merental motor dan setelah dapat unitnya, AR menggadai motor-motor tersebut ke orang lain dengan nilai Rp2 juta per unitnya. Kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan pemilik rental terhadap tersangka, lantaran uang rental selama 3 bulan terakhir tidak dibayarkan. Perlu saya jelaskan bahwa proses pengungkapan kasus penggelapan ini
Berawal dari laporan polisi yang kita terima, kemudian setelah unit reskrim kami melaksanakan penyelidikan, bisa mengidentifikasi tersangka. Modusnya seperti apa ini? Modusnya adalah, yang pertama adalah tersangka ini merental kendaraan roda 2, kemudian setelah kendaraan ini bisa dikuasai, sama tersangka ini digadaikan kepada orang lain. Jadi proses rentalnya itu rata-rata satu unit itu senilai Rp20.000. Sementara polisi baru berhasil mengamankan 6 unit sepeda motor. Atas perbuatannya ini, ibu dari 3 anak itu dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan penjara selama 4 tahun. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Mengaku sebagai anggota Pas Pampres, seorang pria beratribut TNI membawa kabur motor sport milik Arifin Latif. Saat akan bertemu korban, dijanjikan pekerjaan sebagai satpam di kantor Kementerian Perhubungan dengan gaji 3,2 juta rupiah. KN, pria beratribut TNI yang mengaku sebagai Pas Pampres ini membawa kabur motor sport milik Arifin Latif dari pelataran parkir gedung Kementerian Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada 4 Januari 2021 lalu. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah diburu selama 1 bulan. KN ternyata residivis kasus penipuan yang telah beraksi dengan memanfaatkan media sosial untuk mencari korbannya sejak 2015 lalu dengan mengaku sebagai Pas Pampres dan anggota TNI. Pelaku meyakinkan korban dengan profesi palsunya itu dengan modus menawarkan pekerjaan di kementerian. Korban yang tergiur di saat yang sama menawarkan sepeda motornya untuk dijual, namun naas, korban justru ditipu pelaku. Pelaku ya dengan menggunakan sepatu, celana, kaos dan topi yang mirip ya, yang mirip dengan seorang anggota TNI, berniat untuk membelikan motor yang ditawarkan oleh korban. Tetapi sebelum terjadi transaksi, motor tersebut diuji coba dulu ya oleh pelaku. Pada saat diuji coba, ternyata si pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Pelaku ditangkap bersama 3 orang penadah. Polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya atribut Pas Pampres, seragam TNI, serta senjata api. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Hanya karena tidak dibelikan sepatu untuk bekerja, seorang suami di Batam tega menghabisi nyawa istrinya. Pelaku lantas menyerahkan diri pada polisi usai mendapati sang istri tak bernyawa lagi. Ernawati tak kuasa menahan tangis mengetahui sang adik Nurvitasari tewas dalam keadaan mengenaskan. Padahal baru sehari sebelumnya ia masih bertemu dengan korban. Kematian tragis Nurvitasari memang mengejutkan warga Kafling Pandawa Mandiri, Batam. Pasalnya, jenazah Nurvitasari ditemukan dalam keadaan tertelungkup dengan wajah terendam dalam baskom air. Polisi lantas mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Sementara polisi menegaskan korban tewas karena dibunuh suaminya sendiri. Pemicu pertengkaran rumah tangga yang salah satunya karena pelaku marah tak dibelikan sepatu untuk bekerja. Informasi yang pertama kita dapat yaitu dari si tersangka sendiri menyerahkan diri tadi ke kantor, kemudian kita melakukan cek TKP dan TKP dan betul bahwa di situ ada peristiwa diduga permasalahan rumah tangga. Ekonomi ya? Masalah ekonomi, cekcok rumah tangga. Saat ini pelaku Supriyadi masih diperiksa secara intensif di unit Jatan Satreskrim Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Sebuah video warung soto ambruk viral di media sosial. Akibatnya pedagang dan pelanggan yang sedang menikmati kuliner jatuh ke dalam kali. Inilah video amatir saat warung soto yang berjualan di atas kali ambruk.
Sejumlah pembeli yang tengah menikmati kuliner terjerembab ke dalam kali. Mereka berusaha saling menolong untuk dapat naik kembali. Namun ada pula warga yang mengabadikan peristiwa ini dan membagikannya di media sosial. Peristiwa ini disebut terjadi di Kaliwaron, Surabaya, Jawa Timur, namun belum diketahui lokasi pastinya. Kejadian ini diduga akibat bambu penahan lapak tak kuat menahan beban. Pemirsa, seorang remaja di kota Ternate, Maluku Utara nekat berjoget di atap sebuah mobil angkot yang melaju di jalan raya. Aksi joget berbahaya itu pun langsung viral di media sosial. Inilah video seorang remaja yang tengah berjoget di atap sebuah mobil angkot di Ternate, Maluku Utara. Aksi nekat dan berbahaya remaja ini direkam oleh seorang pengendara yang berada di belakang angkot. Polisi langsung melacak usai rekaman video ini viral dan berhasil menangkap para pelaku, yakni NS yang berjoget serta sopir mobil angkot FH di kawasan Vitu, Kota Ternate Selatan. Saat diperiksa, keduanya mengaku aksi mereka hanya ingin mencari sensasi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Karena dia ingin cari sensasi, nah, karena tidak ada yang suruh, saya tanya ke dia bilang saya sendiri Pak yang naik. Jadi emang dia murni untuk mencari sensasi di tengah kesorean di belakang gunung. Saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya lakukan tadi, seperti berjoget di atas mobil mikro. Apabila saya mengulangi lagi, maka saya siap diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk masyarakat yang lain, jangan meniru perbuatan seperti yang sudah saya lakukan, karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Meski meminta maaf, polisi tetap memberikan penindakan berupa surat tilang karena ternyata sopir mobil angkot FH tidak memiliki surat izin mengemudi. Keduanya dipulangkan usai memberi pernyataan, namun mobil angkot tetap ditahan di kantor Lantas Polres Ternate karena pelanggaran sound system yang dianggap mengganggu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Terbukti edarkan narkoba jenis sabu, jajaran Satres Narkoba Polres Lamongan ringkus oknum Satpol PP. Namun tersangka yang diketahui positif COVID-19 ini terpaksa dijemput menggunakan ambulans. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan mengamankan seorang oknum Satuan Polisi Pamong Praja setelah terbukti sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Namun polisi justru dibuat bingung saat mengamankan pelaku karena pelaku terkonfirmasi positif COVID-19. Praktis para polisi ini menjaga jarak dengan sikap siaga dan membiarkan tersangka dalam beberapa saat, sembari menunggu ambulan untuk menjemput tersangka. Alih-alih ditahan, pelaku justru dikirim untuk menjalani isolasi mandiri di Rusunawa. Jadi awalnya kita tidak tahu, kemudian kita lakukan penggeledahan di rumahnya, didapati barang bukti sabu. Setelah itu kita temukan surat bahwa dari Rumah Sakit Sugiri yang bersangkutan positif COVID-19, isolasi mandiri di rumah. Tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Yogyakarta malam tadi mengakibatkan pohon besar tumbang dan membuat pengendara motor terluka. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.